Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang organ tumbuhan. Tetapi sebelum itu, izinkan saya, Safina Hastami, sebagai pembuka dalam video kali ini untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Aulia Salsa, yang kedua ada Nurul Ramadhani, yang ketiga ada Nurjana Indah Prasetyo, yang keempat ada Rina Puspita, yang kelima ada Siti Nurlaila, dan yang keenam ada Wardatul Jannah. Pada awal video ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah beserta biji. Organ tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar terdapat di dalam tanah. Pada tumbuhan tingkat tinggi, yakni dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah, seperti lumut, akar mempunyai struktur yang amat kuat. Hal ini terbukti dengan kemampuannya untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Fungsi akar yaitu: pertama, pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Kedua, menyimpan cadangan makanan. Ketiga, menyerap air dan unsur hara dari tanah serta mengalirkannya ke batang. Anatomi akar atau struktur bagian dalam akar. Akar merupakan salah satu bagian penting tumbuhan. Secara anatomi, akar tersusun atas 4 lapis jaringan pokok, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Yang pertama ada epidermis. Epidermis terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat. Dinding selnya tipis sehingga mudah ditembus air. Pada daerah dekat ujung akar, sel-sel epidermis ini termodifikasi menjadi rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar berfungsi memperluas bidang penyerapan. Yang kedua ada korteks. Korteks merupakan daerah antara epidermis dengan silinder pusat. Sebagian besar korteks dibangun oleh jaringan parenkim. Korteks memiliki sel-sel yang tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel yang berperan dalam pertukaran zat atau gas. Korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jaringan-jaringan yang terdapat pada korteks antara lain ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis adalah lapisan terdalam dari korteks. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat atau yang stele. Sebagian besar sel endodermis memiliki bagian yang mengandung gabus atau zat suberin atau zat lignin yang disebut pita Kaspari. Endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus dan membentuk titik-titik yang disebut dengan titik Kaspari. Pertumbuhan penebalan zat gabus pada dinding sel yang menghadap silinder pusat berbentuk seperti huruf U dan disebut sel U. Sel U ini menyebabkan air tidak dapat menuju ke silinder pusat. Tetapi, tidak semua sel-sel endodermis mengalami penebalan, sehingga memungkinkan air dapat masuk ke silinder pusat. Sel-sel tersebut disebut sel penerus atau sel peresap. Dengan kondisi ini, endodermis dapat berfungsi sebagai pengatur jalannya zat larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Yang terakhir ada stele atau silinder pusat. Silinder pusat atau stele merupakan bagian terdalam dari akar yang berada pada pusat lingkaran akar, terdiri atas berbagai macam jaringan, yaitu ada perisikel atau perikambium,
berkas pembuluh angkut, dan empuler. Organ tumbuhan yang berikutnya yaitu batang. Fungsi batang yaitu pertama, sebagai alat penopang tubuh tumbuhan. Kedua, mengalirkan air dan unsur hara dari akar ke daun atau sebagai transportasi zat vertikal pada tumbuhan. Ketiga, batang menjadi pembantu proses pernafasan tumbuhan, dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. Keempat, batang menjadi tempat melekat daun, bunga, serta buah. Jaringan penyusun batang Dicotyledonea yaitu epidermis, korteks, endodermis, empuler, cabium, phloem, xilem, dan jari-jari empuler. Adapun letak dan fungsi tiap-tiap jaringan penyusun batang Dicotyledonea yaitu yang pertama ada jaringan epidermis, di mana letak bagiannya terluar batang. Fungsinya zat kitin pada batang melindungi agar tidak kehilangan air terlampau banyak. Yang kedua ada jaringan korteks, di mana letaknya di antara lapisan endodermis, di mana berfungsi sel-sel kolenkin sebagai jaringan penunjang, sel-sel parenkim sebagai jaringan dasar pengisi dan penyimpan zat. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan stele. Jaringan stele terbagi menjadi dua bagian. Ada jaringan perisikal, di mana letaknya sebelah dalam bagian endodermis, menyelubungi berkas pembuluh batang, berfungsi memberi kekuatan pada batang. Yang kedua ada berkas pembuluh, di mana letak bagian dalam perisikal berfungsi pengangkutan zat. Dari berkas pembuluh ini terdiri ada tiga bagian. Yang pertama phloem, di mana letaknya bagian luar berkas pembuluh atau di bagian luar cabium, berfungsi mengangkut zat makanan yang di daun menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua ada xilem, di mana letaknya bagian dalam berkas pembuluh atau di bagian dalam cabium. Fungsinya menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun. Yang ketiga ada cabium, terletak di antara berkas pembuluh xilem dan phloem. Fungsinya ke dalam membentuk jaringan xilem dan keluar membentuk jaringan phloem. Terdapat jaringan cabium pada batang dikotil. Berdasarkan letaknya, cabium ada dua tipe yaitu sebagai berikut. Ada cabium vaskular, di mana cabium terletak di antara berkas pengangkut dan parenkim. Yang kedua ada cabium intervaskular, cabium terletak di antara dua berkas pengangkut. Khusus pada batang dikotil, jadi pertumbuhan batang sekunder, di mana pertumbuhan batang sekunder atau lingkaran sekunder adalah pertambahan batang yang disebabkan oleh pertambahan jaringan sekunder pada jaringan primer atau jaringan mula-mula. Pertumbuhan batang sekunder merupakan aktivitas cabium. Oleh karena itu, jaringan cabium sering disebut titik tumbuh sekunder. Apabila cadangan makanan cukup banyak, misalnya pada musim penghujan, sel-sel cabium membentuk sel-sel baru. Pada musim kemarau atau makanan cadangan berkurang, sel-sel cabium tidak membelah sehingga tidak ada penambahan xilem atau phloem. Aktivitas cabium terbentuknya lingkaran tahun atau annual ring, yaitu lingkaran atau lapisan yang menunjukkan cabium melakukan pembelahan, dan pada saat cabium tidak melakukan kegiatan. Lingkaran tahun berbentuk lapisan melingkar berselang-seling berupa garis dan berguna untuk memperkirakan umur pohon. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada gambarnya. Berikutnya yaitu batang monokotil. Pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapisan sel. Batas antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Pada stele atau silinder tengah, monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, yang artinya di antara xilem dan phloem tidak ditemukan cambium. Ini juga merupakan salah satu perbedaan antara dikotil dan monokotil. Pada dikotil adanya cambium, pada monokotil tidak ada cambium. Karena tidak ada cambium,
maka flum dan xilem tidak teratur. Tidak adanya kambium pada monokotil menyebabkan batang monokotil tidak dapat bertumbuh besar. Dengan perkataan lain, tidak terjadi pertumbuhan menebal sekunder. Tetapi meski demikian, ada pun monokotil yang dapat mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Misalnya pada pohon hanjung yang biasa disebut Cordylan sp dan pada pohon nena seberang. Organ tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Adapun fungsi umum pada daun yang diantaranya yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil, terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spons sebagai organ pernapasan. Lalu, di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Yang ketiga, ada tempat terjadinya transpirasi. Yang keempat, tempat terjadinya gutasi. Dan yang terakhir, alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek atau tunas daun. Daun. Daun merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil, sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak berlangsung di daun. Anatomi daun dibagi menjadi 5, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, parenkim palisade, parenkim spons, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis. Epidermis berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau kadang dari lignin. Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Struktur stomata yang dapat membuka dan menutup ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan air. Stomata ada yang terletak di permukaan atas saja, misalnya pada tumbuhan yang daunnya terapung seperti daun teratai, ada yang di permukaan bawah saja, dan ada pula yang terdapat di kedua permukaan daun. Yang kedua, jaringan mesofil. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Parenkim palisade umumnya dijumpai pada lapisan atas daun menempati sampai setengah atau 2/3 mesofil. Sesuai dengan fungsinya, parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroplas. Yang ketiga, parenkim palisade. Sel parenkim palisade tersusun atas satu atau lebih lapisan. Meskipun jaringan palisade tampak lebih rapat, sisi panjang selnya saling terpisah sehingga udara dalam ruang antar sel tetap mencapai sisi panjang. Hal tersebut mengakibatkan proses fotosintesis dapat berlangsung efisien. Yang keempat, ada parenkim spons. Bentuk sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-macam. Kekhususannya adalah adanya lobus atau rongga yang terdapat antara sel satu dan lainnya. Membedakan antara sel parenkim palisade dengan parenkim spons tidaklah selalu mudah, khususnya apabila parenkim palisade terdiri atas beberapa lapisan. Yang kelima, ada jaringan pengangkut. Berkas pengangkut ini biasanya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu xilem dan flum. Sel berkas pengangkut ini berdinding tipis untuk memudahkan terjadinya kloroplas seperti mesofil. Kebanyakan daun dikotil, parenkim berkas pengangkut memperluas ke arah epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Organ tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga sempurna, bunga yang memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga lengkap, bunga yang memiliki alat reproduksi dan hiasan. Bunga mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai warna menarik. Yang kedua, biasanya berbau harum. Yang ketiga, bentuknya bermacam-macam. Yang keempat, biasanya mengandung madu. Bagian-bagian bunga yang pertama yaitu mahkota bunga, berfungsi sebagai
untuk menarik perhatian hewan penyerbuk karena memiliki warna yang cerah. Yang kedua, benang sari berfungsi sebagai alat reproduksi. Yang ketiga, kelopak bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga yang dapat menjaga bunga saat bunga masih kuncup. Yang keempat, dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya sebuah bagian bunga. Yang kelima, tangkai bunga berfungsi sebagai yang menyokong bunga. Yang keenam, bakal biji berfungsi sebagai proses pertemuan antara sel telur dan serbuk sari melalui proses penyerbukan. Yang ketujuh, tangkai putik sebagai penyangga untuk menangkap serbuk sari pada proses penyerbukan. Yang kedelapan, kepala putik berfungsi sebagai serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Yang kesembilan, kepala sari berfungsi sebagai serbuk sari. Jaringan penyusun bunga. Seperti halnya organ tumbuhan lainnya, bunga disusun oleh jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis. Seperti yang kita ketahui bahwa peranan jaringan epidermis ialah sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Begitu juga dengan jaringan epidermis yang menyusun bunga. Jaringan ini terletak paling luar pada bagian aksesoris maupun bagian alat kelamin. Semua bagian bunga akan dibungkus oleh epidermis yang mengalami penebalan pada dinding sel luarnya oleh senyawa kutikula. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim yang menyusun bunga merupakan bagian terluas. Jaringan endotesium merupakan bagian jaringan parenkim yang terletak di bawah epidermis. Sementara jaringan tapetum berada paling dalam dan menyusun bagian rongga dalam. Yang ketiga, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim berperan sebagai jaringan penguat bagian bunga agar bunga tetap tegar dan kuat ketika ditiup angin. Organ pada tumbuhan yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah memiliki aneka bentuk dan rasa. Pembentukan buah diawali dengan penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan proses pembuahan. Pada proses pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah. Fungsi buah sebagai makanan cadangan bagi tumbuhan dan sebagai pelindung biji. Berikut bagian-bagian dari buah. Pertama, kulit buah. Merupakan lapisan paling luar untuk melindungi buah. Kedua, tangkai. Untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Ketiga, daging buah. Bagian buah yang dapat dimakan. Keempat, biji, bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Biji. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibagi dua, yaitu biji berkeping 1 monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Fungsi biji adalah sebagai alat perkembangbiakan. Dari uraian dan penjelasan tentang organ-organ tumbuhan, dapat disimpulkan, yang pertama, organ-organ utama penyusun tumbuhan adalah akar, batang, dan daun, sedangkan organ modifikasi lainnya adalah bunga dan buah. Yang kedua, jaringan-jaringan penyusun organ tumbuhan antara lain organ akar, terdiri dari epidermis, korteks, stele, perisikkel, berkas vaskular atau pembuluh xilem dan pembuluh flum. Lalu organ batang terdiri dari epidermis, korteks, stele, flum, kambium, xilem, empulur. Untuk batang monokotil tidak memiliki kambium. Organ daun
terdiri dari epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, berkas pembuluh, xilem dan flum, dan stomata. Lalu organ bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Dan yang terakhir, organ buah terdiri dari kulit buah dan biji, dikotil berkeping 2 dan monokotil berkeping 1. Demikian presentasi kami mengenai materi organ pada tumbuhan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan selalu semangat.